Sementara ini belum bisa kita simpulkan bahwa ada aksi perlawanan, namun yang jelas yang tampak dari tempat saya berada saat ini di sekitar pagar Silang Monas, di titik sekitar berjarak 100 meter karena saya mundur sekitar 50 meter tadi, dan terlihat meski ada pergerakan mundur, namun banyak juga yang pergerakan ini terlihat perlahan, bahkan ada yang tetap berada di tempatnya karena menunggu bagaimana kondisi rekan-rekan mereka yang berada di baris terdepan yang dekat sekali dengan panggung orasi utama. Ade, perlu kami informasikan bahwa kondisi ini masih terus diupayakan oleh pasukan gabungan, Polri utamanya yang berada di baris depan. TNI tadi sudah beberapa, kami melihat ada yang mencoba untuk membackup, namun memang kepadatan di pintu keluar dari Silang Monas di mana posko dari pasukan gabungan TNI sebagian besar berada di dalam Silang Monas ini cukup terhambat pergerakannya pada saat mereka harus menuju ke barikade utama membackup rekan-rekan kepolisian. Upaya perlawanan tentunya kita tidak harapkan begitu agresif dari para pengunjuk rasa karena memang diharapkan ini bisa berakhir malam hari ini, tidak lagi menimbulkan dampak-dampak lanjutannya yang bisa merugikan satu atau dua pihak yang berada di sekitar. Breaking News kembali kami lanjutkan dan langsung saja kita mengupdate informasi terkini dari rekan Rosalin Asmarantika yang berada di kawasan Istana Merdeka. Silakan Rosalin, laporan Anda. Ya, dapat kami sampaikan bahwa hingga kini ini gas air mata masih dilontarkan atau masih dilakukan oleh aparat keamanan yang menjaga di sekitar Istana Merdeka ini. Dan bahkan hingga tempat saya berada ini, saya berada sekitar 250 meter Ade dari tempat gas air mata dilontarkan. Namun bisa saya rasakan baik itu di kulit wajah saya maupun juga di hidung yang agak sedikit panas begitu, dan di mata gas air mata ini terbawa angin sampai 250 meter ke dalam lingkungan Istana Merdeka. Namun berdasarkan pantauan kami ini, meskipun gas air mata sudah dikeluarkan secara bertubi-tubi oleh aparat keamanan, namun ini kami masih mendengar suara orasi dari masyarakat yang melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka. Dan sebenarnya ini ada kericuhan ini dipicu, kalau bisa kami elaborasi sedikit ini, karena pengunjuk rasa ini bisa dibilang melanggar kesepakatan yang sudah dilakukan dengan Polri. Tadi ada beberapa utusan atau ada beberapa perwakilan dari pengunjuk rasa yang diundang ke istana dan disepakati bahwa diberikan waktu tertentu agar perwakilan ini dapat memobilisasi masyarakat yang berdemo di depan istana untuk segera meninggalkan lokasi, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, batas waktu demonstrasi di depan Istana Merdeka ini hanya sampai pukul 18 atau pukul 6 sore. Dan ini sudah jauh sekali melewati batas. Dari itulah aparat keamanan terpaksa mengeluarkan gas air mata untuk memukul mundur atau untuk membuat kerumunan massa yang ada di depan Istana Merdeka ini pergi begitu. Namun hingga saat ini kami masih mendengar, masih ada letupan-letupan gas air mata yang dikeluarkan. Dan massa juga belum mundur dari depan Istana Merdeka. Ade. Sementara ini belum bisa kita simpulkan bahwa ada aksi perlawanan, namun yang jelas yang tampak dari tempat saya berada saat ini di sekitar pagar Silang Monas, di titik sekitar berjarak 100 meter karena saya mundur sekitar 50 meter tadi, dan terlihat meski ada pergerakan mundur, namun banyak juga yang pergerakan ini terlihat perlahan, bahkan ada yang tetap berada di tempatnya karena menunggu bagaimana kondisi rekan-rekan mereka yang berada di baris terdepan yang dekat sekali dengan panggung orasi utama. Ade, perlu kami informasikan bahwa kondisi ini masih terus diupayakan oleh pasukan gabungan, Polri utamanya yang berada di baris depan. TNI tadi sudah beberapa, kami melihat ada yang mencoba untuk membackup, namun memang kepadatan di pintu keluar dari Silang Monas di mana posko dari pasukan gabungan TNI sebagian besar berada di dalam Silang Monas ini cukup terhambat pergerakannya pada saat mereka harus
menuju ke barikade utama membackup rekan-rekan kepolisian. Upaya perlawanan tentunya kita tidak harapkan begitu agresif dari para pengunjuk rasa karena memang diharapkan ini bisa berakhir malam hari ini, tidak lagi menimbulkan dampak-dampak lanjutannya yang bisa merugikan satu atau dua pihak yang berada di sekitar. Kita akan mengupdate informasi langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Sudah ada rekan Rifai Pamone di sana. Rifai, bagaimanakah kemudian kondisi saat ini di sana? Rifai? Ya, Rifai, silakan laporan Adi Anda. Mulya, saat ini saya masih berada di Silang Monas, dekat sekali dengan tempat orasi utama dari para pengunjuk rasa dalam aksi damai 4 November. Dan seperti yang sudah kami sampaikan di laporan sebelumnya bahwa sempat terjadi keriuhan dan tim liputan kemudian mendekat ke beberapa titik di depan Istana Negara untuk melihat langsung apa yang terjadi. Kami tadi sempat mendapatkan gambaran atau visual bahwa di sekitar titik orasi tersebut sempat ada insiden kecil. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian berteriak karena merasa tidak puas dengan beberapa keputusan yang sempat disampaikan oleh koordinator aksi. Namun keputusan tersebut sudah diklarifikasi kembali dan beberapa pengunjuk rasa yang tadinya sempat meninggalkan panggung utama orasi kemudian kembali berada di sekitar panggung orasi utama dan mereka melantunkan sholawat. Ini bisa dijadikan sebuah sinyal yang cukup positif atau cukup baik karena keriuhan ini memang sudah tidak terdengar lagi, terbukti. Dan saya tadi sempat mendekat ke arah pagar di areal Silang Monas ini kemudian untuk mendengar lebih dekat di beberapa titik orasi lainnya, tidak langsung di orasi utama, namun di titik orasi ini memang ada beberapa orator yang kemudian memancing emosi sejumlah pengunjuk rasa dan akhirnya bisa langsung dinetralisir sekali lagi karena memang bisa dikatakan kondusivitas yang berada di lokasi ini cukup baik antar koordinator aksi. Dan ada pernyataan dari Kapolda Metro Jaya pada saat kami temui tadi untuk melihat langsung bagaimana suasana di dekat panggung orasi utama. Berikut pernyataan selengkapnya. Sampaikan bahwa di diskusi kesimpulannya proses hukum akan dilakukan pada saudara Ahok. Jadi intinya itu sebetulnya di dalam komitmen dulu apabila permintaan sudah disampaikan ke negara itu ke presiden, ini diterimanya oleh Wapres, tadinya oleh Menko Polhukam, itu akan bubar ya. Tapi tadi dimintakan saya sampaikan juga ke perwakilan untuk bisa bubar setelah ini. Itu aja ya. Pertanyaan? Nah, Bapak, kita tungguin. Kita sama-sama tidur di sini. Ya. Ya, kita kalau mau nginap kita malam kita nginap sini. Kita temenin ya. Ya. Kembali memutarkan situasi beberapa menit yang lalu pada saat keriuhan sempat terjadi dan inilah gambarannya karena ada sejumlah pengunjuk rasa yang kemudian tidak merasa puas dengan apa yang disampaikan di panggung utama orasi terkait dengan pertemuan antar delegasi. Pasukan gabungan Polri dan juga TNI yang bertugas di sekitaran Jalan Merdeka Barat dan juga Merdeka Selatan hingga ke depan Istana Merdeka dan Silang Monas ini terus bersiaga setiap ada terjadi sebuah insiden, kemudian mereka siap siaga mendekat ke arah para pengunjuk rasa untuk mengidentifikasi apa yang terjadi. Dan ini terbukti cukup ampuh di mana pendekatan persuasif, kemudian juga kesiapsiagaan dari petugas gabungan Polri dan TNI ini terbukti hanya beberapa menit saja keriuhan sempat terjadi di beberapa titik orasi. Kemudian kepadatan sudah bisa dinetralisir, di mana mikrofon bisa kemudian diambil oleh koordinator aksi yang kemudian benar-benar bisa menenangkan seluruh kondusivitas ini. Dan itu juga akibat dari komunikasi persuasif yang terus dijalankan seperti yang sudah juga tentunya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tadi sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Iriawan. Saat ini orasi masih terus berlangsung dan ini tentunya terjadi di panggung utama orasi di salah satu
tempat yang cukup tinggi di mobil taktis yang sudah disiapkan oleh pengunjuk rasa dan juga tentunya diberikan fasilitasnya oleh beberapa pasukan gabungan TNI dan Polri untuk kemudian digunakan. Tadi ada beberapa informasi disampaikan bahwa dari delegasi yang sudah menemui Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia, bahwa ada kepastian dari upaya proses hukum terkait dengan kasus yang kemudian menyeret keberadaan dari Basuki Cahayapurnama, Wakil Presiden Republik Indonesia bersama sejumlah petinggi lainnya, termasuk dari Kapolri, menyatakan ketegasan bahwa ini akan menjadi prioritas dalam proses hukum ke depannya dalam 2 minggu ke depan. Dan untuk seluruh kondisi dari para pengunjuk rasa yang tetap bertahan di lokasi ini, di Silang Monas dan juga di Istana Negara, Ade, nantinya memang unjuk rasa masih diperbolehkan untuk dilanjutkan, namun pendekatan komunikasi persuasif antara Kapolri, kemudian juga Panglima dengan para koordinator aksi ini akan terus dilakukan untuk kemudian memberikan sebuah kepastian dan juga pengarahan, pemahaman kepada seluruh pengunjuk rasa agar bisa kembali tertib dan secara berangsur-angsur menyudahi aksi damai hari ini dan menerima seluruh hasil dari pertemuan atau pembicaraan yang sudah dilakukan oleh 25 delegasi sambil menunggu kepastian dan juga eksekusinya hingga 2 minggu ke depan. Dan harapannya tentunya ini seluruhnya bisa dilakukan hingga saat ini. Baik, terima kasih Rifai. Nanti kami akan update kembali informasi dari Anda.